keilmuan inovasi di kampus itu kontradiktif nggak dengan pemahaman yang lu pahami di lapangan, bro? Dosen gue bilang gini, kamu tuh kuliah S3. Jadi yang lebih penting tuh kamu bisa menghadirkan keterbaruan ilmu atau tidak. Inovasi itu harus kayak Elon Musk. Jadi sebenarnya actually apaan sih itu, bro, inovasi itu, bro? Bahayanya adalah ketika kita udah nge-label apapun dengan kata inovasi, kita udah merasa sudah berinovasi. Jadi ketika barangnya belum ada lo buat, nah itu bisa masuk ke innovation. Berarti innovation prasyaratnya sebelumnya belum ada. Improvement juga dibilang inovasi. Bukan berarti best practice improvement tuh nggak baik. Lu nggak apa-apa ilmu lu tersebar luas seperti ini? Selamat datang di Coolbiz by Big Thinkers. Kita ngomongin ilmu bisnis secara asik karena kita percaya setiap orang pasti punya ilmu dan setiap orang pasti punya bisnis. Bro, kembali lagi, bro. Siap. Ya, bro. Dari leadership Kubik kan, akhirnya kan tertuntun jalan oleh Tuhan masuk ke dunia inovasi, ya kan, ngembangin Cias dan seterusnya begitu. Nah, lalu kan lu studi kan, ngambil doktor kan, dan mengkristalkan diri pada bidang keinovasian. Bro, gimana, bro? Ketika lu masuk ke studi, tentu kan udah punya modalitas pemikiran. Inovasi itu adalah begini. Tapi begitu lu masuk kampus, gimana? Lu melihat keilmuan inovasi di kampus itu kontradiktif nggak dengan pemahaman yang lu pahami di lapangan, bro? Kontradiktif sih enggak ya, cuman mungkin shocknya itu ada justru pada kontras pendekatan antara dunia akademik dengan dunia consulting yang gue jalanin. Oke. Jadi gue nggak bilang dunia praktisi ya, karena kan gue besarnya kan di consulting ya Iya, sejak awal iya, gitu ya. iya. Jadi saya nggak akan menyebut diri saya praktisi lah. Gitu. Iya. Walaupun banyak sekali terlibat dalam proyek-proyek praktis di korporasi gitu. I see. Karena kalau consulting itu kan fokusnya pada ngasih solusi. Ya. Jadi waktu pas awal-awal gue kuliah itu, emang semangat gue adalah gue pelajari itu setiap mata kuliah yang ada dalam konteks kepala gue harus bisa formulasikan sebuah solusi tertentu atas sebuah masalah real. Oke. So consulting banget gitu mindset gue gitu. I see. Dan menarik adalah ketika pas gue buat waktu itu apa ya, awal jurnal pertama itu, terus gue submit ke dosen gitu ya. Untuk dicek gitu, terus apaan ini nih gitu, apa gue pikir keren gitu kan. Kaget ya. Ini mah bukan jurnal akademik ini. Bahkan termasuk sampai ketika gue, dan itu gue masih belum nyambung tuh di kepala gue itu. ya udah gue ikutin. Gue juga nyambungnya last minute sih, bro. Pengakuan nih. Ya gue ikutin apa yang dosennya minta lah ya supaya cepat diterima aja lah gitu ya. Nah begitu pas gue mulai nulis disertasi itu baru gue ngedong tuh, gara-gara waktu itu dosen gue bilang gini, kamu tuh kuliah S3. Oke. Gitu. Kamu tuh bukan lagi belajar di konsultan. Kalau di S3 nih gue nggak tahu apakah dia bisa mewakili dunia akademik atau tidak ya. Mungkin dia bicara sama nama dirinya sendiri dengan perspektif dirinya ya. Kalau kita di dunia akademik itu nggak ada urusannya untuk problem solving. Kita tuh advancement of knowledge. I see. Jadi yang lebih penting tuh kamu bisa menghadirkan keterbaruan ilmu atau tidak. I see. Kita bukan in the business of solving problems. Gue agak shock tuh. Karena niat gue belajar kuliah S3 supaya gue bisa punya framework baru, cara berpikir baru yang bisa gue pakai untuk menyelesaikan real life problems kan. Mindset gue begitu. Jadi mindset gue bukannya gue untuk supaya nimba ilmu dan nambahin ilmu dan ngembangin ilmu supaya jadi ilmu baru. Nah, mindset gue nggak begitu. Mindset gue praktis kan, lapangan gitu. Nah ternyata dia tuh sangat apa ya, akademik banget kalau dalam quote and quote gitu ya. Iya. Nah itu gue rada shock. Padahal salah satunya kenapa gue pilih kampus gue, yang kampus kita bersama itu faktor itu. Karena pas gue baca prospektus kampus yang lain ya, yang negeri gitu kan, akan menciptakan ahli pakar dalam bidang ini yang sangat menguasai gini. Nah di kampus kita itu malah bilangnya either kamu jadi seorang konsultan
yang kuat yang kuat kemampuan researchnya, atau jadi pemimpin yang robust keputusannya. Wah, bilang cocok, gitu kan. Makanya gue nggak daftar tuh di kampus-kampus negeri yang lain yang memang very academic untuk advancement on knowledge kan. Tapi tetap aja begitu gue kuliah di situ ketemu dosennya begitu. Ternyata dosen itu dari kampus ini. Iya kan banyak dosen kita di situ. Gue nggak menyalahkan unsur perspektifnya ya. Cuman gue lagi cerita bahwa gue rada shock karena your journey. Jadi kontradiktifnya itu sebenarnya bukan kontradiktif ya. Ini kontras pemikirannya itu bukan karena perspektif gue tentang inovasi dulunya begini, ternyata begini, itu enggak. Ya, jadi kalau itu mah inline, malah justru gue senang karena gue dapat wawasan yang beraneka ragam gitu ya. Disuruh explore banyak hal, termasuk statistik yang gue benci banget gitu ya. Wah gitulah. Ya itu dunia kampus yang seru sih. Dan honestly S3 bagiku itu ngebantu bener-bener untuk punya disiplin berstruktur berpikir. Oh begitu, terasa ya? Terus juga disiplin untuk memastikan bahwa apapun yang kita gunakan sebagai basis analisa itu valid, kan kayak gitu kan? Check and recheck sumbernya. Gitu. Terus pastikan gunakan framework yang benar sehingga output dari hasil pemikiran kita itu memang bisa bisa dianggap benar dalam tanda kutip ya. Ya kita kebenaran sejati hanya milik Tuhan ya. Tapi paling nggak dia sudah melalui proses saintifik yang benar, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kalau sebelumnya mungkin ya kita baca sekali 2 kali, entah sumbernya mungkin dipercaya atau tidak dipercaya gitu. Terus ngambil kesimpulannya juga relatif lebih cepat gitu kan. Ada bias di sana ikut terlibat, ya kan? Ada subjectivity di sana terlibat. Nah begitu di S3 kan kita dipaksa untuk menghilangkan itu semua kan. Gitu. Ini ikutin nih scientific methodnya, pastikan sumber datanya itu yang benar, rujukannya. Nah sehingga output apapun yang keluar dari sana kamu bisa pertanggungjawabkan gitu. Nggak harus sama dengan kebanyakan orang kan gitu. I see. Nggak harus kemudian orang lain semuanya setuju. Ya, karena kan justru kan kalau akademik itu kan justru kan kita kan gontok-gontokan kan. Menurut gue kayak gini, nggak ada masalah. Yang penting gue punya argumentasi, lu punya argumentasi. Nah kalau ngikutin semua proses tadi, maka apapun hasil yang gue keluarin, gue bisa pertanggungjawabkan karena gue punya argumentasinya. Karena gue sampai pada kesimpulan itu mengikuti metodologi yang kita sepakati bareng-bareng nih. Gitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Pokoknya. Iya bisa jadi begitu. Ya. Walaupun pokoknya itu nggak pokoknya ngasal ya. Tetap ada dasar ilmunya. Internalisasi kita dari berbagai proses sebelumnya. Ya, dan ilmunya juga ada. Cuma bedanya kan tidak mengikuti metodologi yang diakui tidak ada yang ketat dan diakui. Ya. Jadi empowering ya bro, Oh iya, proses lu. Iya, kalau nggak rugi lah kuliah lu hampir 5 tahun. 1 sampai 10 di angka berapa empowering lu, proses lu berkuliah di program doktor kemarin? Wah itu agak susah tuh jawabnya ya. Karena variabelnya itu, nah kan gue ngomong di jadi akademik, variabelnya banyak, belum masing-masing variabel ada dimensinya. Jadi turun ke indikator. Jadi rada susah sih ya. Tapi honestly gue ada momen-momen karena kan 2 tahun gue menghilang ya karena gue lagi transisi waktu itu dari mirip kita. Gue hilang dan itu tuh wah struggling banget gue untuk bisa balik lagi ya. So kalau dibilang punya kontribusi besar, iya. I see. Obviously ya, karena itu ya artinya itu secara investasi. Kualitatif besar lah ya, berkontribusi signifikan lah ya dan positif ya. Iya. Nah oke, bro, jadi proses keakademikan lu pada program doktor itu bagaimana? Banyak yang menjadi bahan untuk lu suntikkan dalam proses kekonsultanan lu, bro. Kalau dari kontennya ada nggak banyak tapi karena kan gue fokus di disertasi gue itu untuk UKM. Sementara CIAS itu ke corporate. I see. Nah, jadi itu beda segmen. Maka yang ada dalam disertasi gue itu nggak bisa semerta-merta di apply di corporate. Karena gamenya beda. I see. Konsep gedenya sih bisa. Cuman dalam level implementasinya jadi nggak bisa gitu. Maka yang gue dapetin banyak itu tadi itu. Yang tadi lu bilang sebelumnya. Struktur berpikir, kedisiplinan untuk kita bisa mencari sumber yang bisa dipercaya. Itu mengolah data yang dengan benar, outputnya bisa bertanggungjawabkan itu. Ya semacam akademik dan intellectuality mindset lah ya, agar kita melakukan segala sesuatunya lebih benar, lebih terukur ya.
Nah, kita tahan dulu tuh yang untuk inovasi bagi UMKM, startup dan korporasi. Nanti kita akan bedah itu pada segmen 3. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, Bro, jadi gimana sih Bro kita ini di luaran ini, Bro? Melihat inovasi itu seperti apa sih, Bro? Maksudnya adakah kerangka yang Bro bisa ajarkan kepada kita? Karena jujur aja di lapangan itu ketika kita memahami inovasi itu spektrum banget. Ya, jadi ketika kita misalnya melakukan udah gini aja itu pun udah inovasi. Tetapi juga muncul juga keraguan di hati kita. Oh no. Inovasi itu harus kayak Elon Musk. Inovasi itu harus kayak tokoh-tokoh besar lainnya. Jadi sebenarnya actually apaan sih itu Bro inovasi itu Bro? Itu bener banget itu. Bahkan di korporasi gede pun juga mereka masih suka latah dengan istilah inovasi. Iya. Dan yang kedua melabel banyak hal dengan label inovasi padahal itu bukan inovasi. Nah bahayanya ini yang kita jarang dengar Bro. Ya, bahayanya adalah ketika kita udah nge-label apapun dengan kata inovasi, kita udah merasa sudah berinovasi. Oh segitunya. Padahal jangan-jangan belum. I see. Dan ketika kita merasa sudah berinovasi, rasanya udah jadi jagoan kan? Iya. Rasanya bisnis gue bakalan menang nih, berhasil nih. Karena teorinya mengatakan kalau perusahaan berinovasi dia akan jangka panjang gitu kan? Oke. Dan karena kita udah berinovasi maka kita pasti akan jangka panjang. Oke. Ternyata dia nggak inovasi. Dia melakukan sesuatu yang dia pikir itu inovasi. Nah itu kan bahaya. Maka sejak 2 tahun yang lalu ya, sejak 2023 tuh gue udah mulai bawel tuh ngomongin begituan. Makanya. Gue juga baru tahu, gue juga baru dengar. Jadi gampangnya gini, kita bedakan 3 hal. Ada best practice, ada improvement, ada innovation. Itu supaya mudah aja. Best practice, improvement, sama innovation. Oh, layeringnya begitu. Ya. Oke. Jadi gue nggak bedain misalnya innovation ada sustaining innovation, disruptive innovation, radical innovation. Nah itu kan pengkategorian inovasi ya. Itu gue anggap jadi satu aja lah. Namanya innovation. Oke. Nah supaya kita tuh paham innovation itu apa, maka kita harus ada pembandingnya. Improvement dengan best practice. Nah best practice itu adalah upaya kita untuk mengadopsi hal yang udah baik, udah benar, udah terbukti di perusahaan kita. Ya. Nah, jadi misalnya pengelolaan customer di perusahaan gue itu masih manual tuh. Jadi customer itu kita nggak tahu siapa, maunya apa. Ya lu pakai CRM dong, Customer Relationship Management. Ya. Nah itu bukan inovasi lagi. Karena itu udah dilakukan sama perusahaan-perusahaan lain udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun. Bahkan semakin kesini makin hebat, makin canggih, udah ada aplikasinya, udah ada metodologinya. Lu tinggal pakai aja. Just do the best practice actually ya. Mengadopsi yang udah terbukti bagus. Itu best practice namanya. Jadi itu nggak ada penemuan hal yang baru. Dan bagi perusahaan-perusahaan besar, best practice itu harus jadi standar. Gitu. Seharusnya selalu bergerak dari satu best practice ke berbagai best practice lainnya. Jadi lo ketika lo lakukan sesuatu berangkatnya dari best practice, harusnya begitu. I see. Nah kemudian ada improvement. Improvement itu begini, katakanlah gue udah pakai best practice nih. Ya. Ternyata over time best practice 5 tahun yang lalu nggak lagi bisa menjawab tantangan hari ini. Sekarang dituntut lebih pendek waktunya. Dituntut lebih efisien waktunya. Maka gue harus melakukan modifikasi terhadap apa yang gue kerjain sekarang. Terhadap produk gua sekarang supaya bisa lebih baik. Making things better itu namanya improvement. Jadi improvement tuh udah ada barangnya, udah ada prosesnya, lu buat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sudah mengeksekusi best practice. Sebenarnya bisa best practice diimprove. Makanya. Bisa jadi dia belum best practice. Best practice yang existing aja. Tapi dia udah punya existing proses, udah punya existing produk. Walaupun belum best practice ya. Dia pengen ngebuat produk atau proses itu jadi lebih baik. Iya artinya stagingnya nggak wajib dari sini ya. Nggak wajib dari stagingnya nggak wajib dari best practice. I see. Nah itu improvement. Nah kalau innovation itu creation of something entirely new or significantly better. I see. Berarti sebelumnya udah ada atau belum? Belum ada. Makanya kan something creation new. Of entirely new. Iya. Jadi ketika barangnya belum ada lo buat, nah itu bisa masuk ke innovation. Prosesnya belum ada lo buat, berarti itu innovation. Berarti innovation prasyaratnya sebelumnya belum ada. Atau kalaupun sudah ada sebelumnya, yang mirip-mirip, yang ini beda banget bro, nggak bisa lagi lo samain kayak dulu. Contohnya iPod. Itu dulunya MP3 players. MP3 players sudah banyak. Ya, iPod ini kan MP3 players. Ya basicnya iya, tapi dia udah sangat berubah berbeda banget sehingga nggak bisa lagi disamain sama MP3 player pada umumnya. Nah ini boleh dibilang sebagai innovation. Nah banyak di perusahaan-perusahaan itu
ketika kan gue konsultan inovasi kan gitu. Betul. Sering kali dalam obrolan kita itu, Pak, ini sejauh mana nih perusahaan Bapak nih sudah melakukan inovasi? Oh, kami sudah. Iya. Kita sudah ada kompetisi inovasi, kita sudah ada tim inovasi. Oh, menarik sekali Pak. Boleh Pak coba diciptakan inovasinya apa? Yang diciptain improvement. I see. Ya. Bahkan ada best practice. Oh, kami baru aja Pak menginstal CRM software Pak di tempat kami. Sebelumnya kami tidak melakukannya. Dalam arti kan hanya karena lo belum melakukannya bukan berarti itu inovasi kali. Itu lo aja yang telat kan gitu loh. Yang lain udah melakukannya sejak 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Ya, terus dia melakukannya dibilang inovasi itu. Kalaupun itu inovasinya dia yang punya software. Inovasi dia. Kita user of innovation. Kita mengadopsi inovasi orang. Nah, perusahaan tuh suka gitu. Apapun di label inovasi, dia best practice dibilang inovasi hanya karena kita belum pernah punya Pak. Belum pernah punya lu karena lu telat aja gitu. Improvement juga dibilang inovasi. Bukan berarti best practice improvement tuh nggak baik. Baik, malah justru best practice mah kudu wajib gitu kan. Itu hygiene kan? Iya. Lu masa buat perusahaan lo jalanin prosesnya ngasal, bikin produknya ngawur. Enggak, lo kalau udah ada contoh baiknya, yang terbaik lo pakai dong. Gitu kan? Nah, maka harusnya perusahaan itu ketika dia dibangun, ketika mulai semuanya dia best practice dulu. Gitu. Karena kan udah ada ilmunya itu semua. Udah ada contohnya best practice dulu. Sambil jalan, lo improve deh. Kenapa? Karena over time tantangan berubah, kondisi berubah, kebijakan berubah sehingga yang tadinya best practice nggak lagi bisa menopang keinginan manajemen, nggak lagi bisa menopang tuntutan pasar, maka lo harus improve dong. But over time lagi lo akan menyadari bahwa kalau lo cuma modal improve doang, lo nggak ada bedanya sama perusahaan sebelah. Karena dia juga improve. 11-12. Kalau di improve barangnya apa sih? Ini kayak gini misalnya, ini improvement dari tahun ke tahun kan improvement udah nggak ada innovation lagi nih iPhone. Kan pixelnya lebih kuat. Artinya lu berani seradikal ini ya. Sebenarnya nggak ada inovasi lagi. Ini udah wilayahnya improvement. Kameranya lebih canggih, pixelnya lebih banyak, baterainya lebih taruh. Ini improvement dari tahun gue lagi nunggu Apple kapan innovate lagi. Makanya menggairahkan sih. Dengan paradigma ini jadi menggairahkan. Misalnya kan Apple kapan inovasi lagi? Karena paradigmanya ini dia tidak mengklaim improvement sebagai inovasi kan. Yang itu wajar karena Tim Cook orang operation. Betul. Orang operation tuh deketnya sama improvement. Kalau orang product development, orang marketing baru deketnya sama innovation. Nah, Steve Jobs tuh orang produk sama orang marketing. I see. Makanya nalurinya Steve Jobs tuh innovation. Dia nggak suka sama improvement. I see. Nah, Tim Cook karena orang operation, ya improvement. Jadinya begini Apple. Nggak apa-apa sih untung cuan. Cuman bagi user bilang, lah bosen. Ini iPhone 12 nih bro. Ini udah berapa tahun lalu? 5-6 tahun yang lalu nih. I see. Dan I don't see any reason for me to upgrade. Sebenarnya 16 gue pengen beli sih. Hanya karena semata-mata dia bisa pakai Apple Intelligence kan. Ini kan belum bisa. Cuman itu aja. Itu doang. Yang lain mah kamera. Lo mau secanggih apapun juga kamera ini. Kan gitu loh bro. Ini asli nih insightful banget sih bro. Insightful banget. Terjadi dikotomi ya. Kalau gue ngerasain terjadi dikotomi dengan konsep yang lu sampaikan, dengan ilmu yang lu sampaikan. Terjadi dikotomi ekstrim, bahkan akhirnya mana yang ini inovasi, ini bukan nih. Nah dengan yang bro sampaikan gini, ini ilmu daging sih bro. Nah maksudku tiga pakem ini kan best practice, improvement dan innovation ini kan ini merupakan konsep mahal banget nih yang lu bagikan. Maksud gua lu nggak apa-apa ilmu lu tersebar luas seperti ini. Kalau ilmu mah nggak boleh disimpan. Oh gitu. Ilmu tuh lo bagi-bagi aja. Dan gua nggak pernah jualan ilmu. I see, kadang-kadang orang mikir lo kan trainer lo jualan ilmu. Enggak, gua nggak jualan ilmu. Ilmu tuh gratis, nggak boleh dijual. Oh oke. Nah, cuman begini. Kadang-kadang ada orang yang perlu dituntun supaya dia bisa dari memahami sampai mengaplikasikan ilmunya. I see. Dan itulah wilayahnya Cias. Yang dijual itu adalah jasa menuntun orangnya. I see. Dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk coaching, atau bahkan consulting. Ilmunya mah enggak. Ilmunya gratis. Lu mau nanya gue semua yang lu tanyain, yang semuanya ada di Cias, gue kasih ke lu semua. I see. Kalau kita podcastnya 12 jam, gue kasih.
Gak ada masalah. 12 modul nih, 12 modul. Semua gue kasih. Bahkan kan kita nulis buku itu kan niatnya begitu. Iya, kan iya. Gak semua orang punya akses kayak lu bisa ngobrol sama gue. Udah gue taruh aja di ilmunya di dalam buku. Iya. Bahkan kadang-kadang sekarang buku gue udah pada habis tuh kan. Udah gak dicetak ulang kan sama penerbitnya kan. Iya. Pak aku pengen belajar ilmunya gimana caranya. Gue buatin video. Buku gue Rise Above the Crowds itu. Kan udah habis tuh. Iya tuh impresif banget. Gue buatin video berapa ya? 20 episode apa berapa episode tuh gue buatin. Itu bukunya gue bacain basically. Jadi lo gak usah beli buku. Lo gue bacain buku isi bukunya. Lo tonton gue taruh YouTube lo gratis. Wow. Kan gitu. Karena gue gak mau jualan ilmu gitu. Rugi kita jualan ilmu gitu. Iya. Karena kalau ilmu disimpan ya cuma segitu doang ilmu lo. Makin ilmu tuh lo bagi. Lo dapat feedback dari orang lain. Lo datang orang lain tuh ngajarin begini. Wah itu ilmu lo akan berkembang. Iya. Gitu. Nah ilmu dikasih ke orang biar yang transaksi Tuhan aja sama dia. Iya. Thank you bro. Thank you. Teman-teman, satu kata ya pada sesi kedua ini, kita jangan jualan ilmu. Saya setuju banget dengan prinsip yang Dr. Indrawan sampaikan teman-teman. Lantas kalau kita nggak jualan ilmu, gimana dong kita nih insan-insan knowledge economy? Nah beliau juga udah sampaikan juga, mereka itu butuh pendampingan, butuh pendalaman, butuh kontekstualisasi implementasi. Jadi don't worry teman-teman insan-insan knowledge economy, ayolah kita taburkan ilmu ke masyarakat dan dengan langkah itu tidak memutus rezeki kita kok. Melalui Pak Indrawan kita bisa merasakan justru orang yang menaburkan ilmu di masyarakat, rezekinya Tuhan tentengkan kepada kita. Teman-teman nanti kita masuk Coolbiz sesi 3 dengan Dr. Indrawan. Thank you bro. Thank you. Kan ada UMKM, startup, ada korporasi. 3 segmen ini apakah ketiga-tiganya bisa dikunyah? Bedanya apa sih startup sama UMKM? Biasanya yang disebut dengan startup itu atau perusahaan itu kan basisnya teknologi. Berarti startup by nature ketika dia memulai, ketika dia ngebangun harus pakai innovation. Lo berani melakukan sesuatu yang baru atau berbeda yang perusahaan sebelah nggak berani lakukan. Yang namanya inovasi. Satu-satunya lo bisa menangin market ketika lo rebutan sama perusahaan gede yang lain adalah dengan inovasi. Lo tuh sebenarnya belum berinovasi. Hanya sudah merasa berinovasi gara-gara best practice sama improvement. Improvement itu mensyaratkan lo punya data. Nah itu kenapa gue campaign tentang hal ini. Ini hal yang simple sederhana tapi fundamental. Jadi ini perlu diedukasi teman-teman semuanya. Jadi inovasi itu justru butuh batasan-batasan itu.